Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin meng-share hasil latihan bebas pertama yang digelar di MotoGP Qatar 2025 teman-teman ya. Oke, langsung saja tanpa lama-lama lagi. Untuk hasil latihan pertama, seperti prediksi admin kemarin ya, di mana Marc Marquez mendominasi di sesi FP1 teman-teman ya. Marc Marquez nyaris tak terkejar. Walaupun pada awal-awalnya dibayang-bayangi oleh Alex Marquez dan di belakang Alex Marquez ada Francesco Bagnaia teman-teman ya. Tetapi di waktu terakhirnya semuanya berubah teman-teman ya. Tetapi di sini yang kelihatan banget dari putaran pertama sampai putaran terakhir di sesi latihan pertama, terlihat banget bahwa kecepatan Marc Marquez selalu stabil dan selalu bertambah cepat di setiap putarannya teman-teman ya. Walaupun di awal lap juga ada beberapa insiden di mana motor Johan Sarko mengalami kendala teman-teman ya. Dan juga di balapan Qatar ini menjadi saksi kembalinya Jorge Martin di balapan utama teman-teman ya. Setelah beberapa balapan absen atau beberapa seri absen karena cedera. Tetapi di dalam sesi latihan ini kelihatan banget bahwa Martin masih menahan rasa sakit akibat cedera yang dialamin waktu latihan di sirkuit Buriram Thailand teman-teman ya. Dan yang membuat sedikit kaget teman-teman ya, yaitu catatan waktu dari Fabio De Gea, di mana Fabio De Gea di akhir-akhir waktu latihan bebas pertama dia bisa membayang-bayangi Marc Marquez. Walaupun kalau dilihat dari catatan waktu pembalap teman-teman ya, di semua pembalap, bahwa Marc Marquez ini nyaris tak tersentuh dengan gap sekitar 0,5 detik dari Fabio De Gea teman-teman ya. Itu lumayan jauh, walaupun ini baru catatan waktu sementara teman-teman ya. Kita bisa lihat nanti di sesi latihan besok dan sampai waktu kualifikasi nanti teman-teman ya. Mungkin Peko Bagnaia mungkin sedikit demi sedikit bisa improve, bisa lebih cepat. Tetapi jika menurut admin sendiri ya, jika melihat dari sepak terjang Marc Marquez, di mana setiap putaran catatan waktu Marc Marquez selalu lebih cepat, kelihatan secara instan sekali teman-teman ya. Berbeda dengan pembalap-pembalap lain yang catatan waktunya masih belum stabil teman-teman ya. Ini menandakan bahwa Marc Marquez juga kuat di sini. Walaupun di Qatar ini seperti prediksi admin di video kemarin bahwa Alex Marquez dan Peko Bagnaia berpeluang naik podium. Peluang juara antara Peko Bagnaia dan Marc Marquez itu masih terbuka lebar teman-teman ya. Dan langsung saja admin ingin men-share catatan waktu latihan bebas pertama yang telah selesai tadi sekitar jam 9 malam dari teman-teman. Ini catatan waktunya. Di posisi pertama ada Marc Marquez dengan catatan waktu 1 menit 52,288 detik. Di posisi kedua ada Fabio De Gea dengan catatan waktu 1 menit 52,801 detik. Itu dengan gap 0,513 detik ya. Lumayan jauh teman-teman ya, setengah detik. Nomor 3 ada Francesco Bagnaia. Nomor 4 ada Alex Marquez. Dan sesuai prediksi admin kemarin bahwa Marc Marquez, Bagnaia, dan Alex Marquez akan mendominasi di sini. Di nomor 5 ada Marc Vinales. Di nomor 6 ada Morbidelli. Di nomor 7 ada Fermin Aldeguer. Di nomor 8 ada Joan Mir. Di nomor 9 ada Marco Bezzecchi. Di nomor 10 ada Pedro Acosta yang masih kesulitan dengan KTM-nya teman-teman ya. Di nomor 11 ada Fabio Quartararo. Di nomor 12 ada Luca Marini. Di nomor 13 ada Alex Rins. Di nomor 14 ada Johan Zarco. Di nomor 15 ada Ai Ogura. Di nomor 16 ada Augusto Fernandez. Di nomor 17 ada Pete Binder. Di nomor 18 ada Bastianini. Di nomor 19 ada Jack Miller. Di nomor 20 ada Jorge Martin yang masih kesakitan dengan cederanya teman-teman ya.
Di nomor 21 ada Raul Fernandez. Di nomor 22 ada Somkia Chandra, teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi catatan waktu di sesi latihan pertama teman-teman ya. Dan seperti yang kita lihat bahwa Marquez bersaudara, Pecco Bagnaia dan Fabio De Gea itu adalah 4 rider yang kemungkinan akan mendominasi. Tapi kalau menurut Admin sendiri tetap seperti prediksi Admin kemarin, yang kelihatan banget menonjol yaitu Marquez, Alex Marquez dan Pecco Bagnaia teman-teman ya. Karena kalau Fabio De Gea sendiri, walaupun di sesi latihan pertama dia sudah kelihatan bagus, tetapi ya bisa diingat bahwa Fabio De Gea belum 100% fit dari cederanya teman-teman ya. Dan satu lagi yang baru comeback yaitu Jorge Martin. Mungkin untuk di balapan perdananya di Qatar ini setelah cedera mungkin belum bisa 100% ya, karena masih kelihatan banget Martin di sesi latihan bebas pertama atau FP1 ini masih menahan rasa sakit. Makanya catatan waktu latihan pertama Martin jauh dari kata-kata kenceng teman-teman ya. Karena itu wajar, karena dia baru kembali setelah cedera dan dia baru mengendarai motor Aprilia RSGP yang notabene berbeda dengan yang dicoba di sirkuit Buriram waktu tes kemarin teman-teman ya. Karena sudah ada beberapa upgrade dari pabrikan teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah melihat dari sesi latihan pertama atau FP1 nih, gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira siapa yang akan menang di sini? Walaupun kita belum bisa menjadikan patokan atau acuan untuk latihan pertama atau latihan bebas pertama teman-teman ya. Masih banyak latihan besok atau latihan hari kedua dan sampai di sesi kualifikasi teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin jika teman-teman punya jagoannya masing-masing bisa coret-coret di kolom komentar, atau prediksi teman-teman siapa silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan seperti biasa mungkin videonya cukup sekian. Dan jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share biar teman-teman yang lain di sana bisa tahu video ini atau informasi ini. Dan jika teman-teman tidak suka dengan video ini, tinggal di skip aja. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. Dadah.